وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan alhamdulillah kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Muharram ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan ibadah demi ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini mampu meningkatkan pemahaman kita terhadap iman Islam serta ihsan untuk kita semua, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas dari ibadah demi ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, saya ingin meneruskan judul khutbah kemarin, karena kemarin itu baru yang saya sampaikan tentang iktikaf dan malam Lailatul Qadar, sedangkan silaturahminya belum saya sentuh sama sekali di dalam khutbah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, silaturahmi berasal dari dua kalimat, silah dan ar-rahim. Silah artinya menyambung, ar-rahim kasih sayang. Kalau bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman artinya Allah memberikan berbagai macam fasilitas hidup untuk kita tanpa memandang dia beragama, dia kafir, dia beribadah ataupun tidak. Makanya banyak sekali orang kafir, orang gak sholat, orang gak percaya, bahkan tidak percaya kepada Allah, tapi posisi ekonominya mapan-mapan, kaya-kaya. Kenapa? Tidak ada waktu kecuali hanya untuk uang dan harta ataupun materi. Alhamdulillah ada keseimbangan untuk kita antara urusan dunia dan akhirat. Lalu untuk arti dari ar-rahim, silah ar-rahim artinya adalah satu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan hanya untuk orang yang beriman, orang yang taat ibadah, orang yang memahami dan mendalami dari ilmu, dari sisi ilmu, dan dipraktekkan di dalam ubudiyahnya. Itu adalah ar-rahim, dan itu hanya diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi ada sebuah kekhususan untuk orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang menjalankan ibadah saja. Bila itu tidak, mau orang itu gak sholat tapi baiknya luar biasa, sedekahnya juga luar biasa, mungkin silaturahminya pun juga tidak ketinggalan. Nah, istilah silaturahim ini apakah untuk berbagai macam pertemuan bisa dikategorikan sebagai silaturahim? Kalau makna dari rahim itu adalah sebuah organ yang ada di tubuh seorang wanita. Artinya bahwa silaturahim itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang ada kaitannya kekeluargaan, ada kaitannya hubungan darah. Apakah itu anak, apakah itu Pak D, Pak Le, paman atau om atau apa istilahnya,
Itu sesungguhnya makna silaturahim tepatnya untuk itu. Tapi bagaimana kalau untuk reuni, untuk halal bihalal? Ini kan tren di Indonesia ya. Reunian dalam rangka atau halal bihalal dalam rangka reunian, atau dibalik halal bihalal keluarga yang sedarah bani ini bani itu dan sebagainya. Begitu di kantor, begitu mulai masuk kantor, ada istilah halal bihalal di situ. Ajarnya untuk apa? Yang lebih tepat pertemuan demi pertemuan, apakah itu halal bihalal ataupun reuni, kalau dipakai dengan istilah silaturahim itu kurang pas. Yang paling pas istilah yang perlu dicematkan adalah ziarah. Nah, makna ziarah ini kelihatannya aneh di kalangan kita. Yang populer dan sangat populer ya silaturahim. Tapi makna ziarah itu nggak pernah kita dengar. Kalau di dalam istilah-istilah Arab, kamus-kamus bahasa Arab, bahkan saya tanya ke anak saya kemarin dalam satu perjalanan, saya tanya, beliau ketepatan di luar sana, saya tanya, bedanya apa silaturahim dengan ziarah? Nah, anak saya mengatakan, ya memang saya memahami beberapa kitab bahwa makna silaturahim itu ya yang ada kaitannya dengan hubungan darah tadi. Kalau ziarah itu untuk umum, untuk siapa saja. Ketemu dengan siapapun kita maknai dengan ziarah. Ini memang sifatnya bahasa. Itu satu arti banyak makna, satu kata banyak makna, banyak kata satu makna. Seperti contoh umroh sendiri, itu juga sama. Umroh itu ya melakukan sebuah ritual, tapi makna secara hakikinya umroh itu juga maknanya juga ziarah. Masyaallah muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimahullah. Silaturahmi ini memang sangat amat penting untuk kita. Tadi saya katakan silah menyambung, ar-rahim merupakan salah satu bentuk kasih sayang. Sebagian ulama atau sebagian hadis mengungkapkan bahwa silaturahim itu wajib hukumnya untuk menyambung antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Yang saya katakan tadi, halal bihalal diperingati oleh bani siapa dan seterusnya. Itu saya katakan boleh dan wajib. Mungkin kita mau mengunjungi satu demi satu, mungkin nggak cukup waktu sebulan. Tapi kalau ada halal bihalal dengan bani si A, cukup dengan 2-3 jam, insya Allah silaturahmi kita sudah tercakup secara keseluruhan. Nah, ada sebuah bentuk kasih sayang yang sangat luar biasa ketika kita ketemu, apalagi orang-orang Jakarta, orang-orang perantau. Begitu pulang kampung itu sangat dinanti-nanti oleh keluarga-keluarga yang lain. Kapan datang, kapan saya bisa ke sana dan seterusnya. Ancaman demi ancaman bagi orang-orang yang memutus silaturahmi. La tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan, sekali-kali tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Tadi yang saya katakan sejarah tadi. Bagaimana kalau memutus dengan teman? Anak saya memberikan kelengkapan bahwa silaturahmi mungkin satu darahnya itu bukan hanya sekandung dengan sekakek, seuyut dan sebagainya, tapi bisa juga kita cantumkan pada Nabi Adam alaihissalam. Kalau arahnya ke sana, ya silaturahim kepada siapapun oke. Tidak ada salahnya bahwa istilah ziarah silaturahmi itu yang saya katakan tadi beda kata satu arti. Banyak
kata satu arti atau satu arti banyak makna. Maksudul muslimin wa sunnatan mu'minin rahmatullah. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, janganlah engkau berharap mampu mencium baunya surga saja, tidak akan bisa, apalagi bisa memasuki surga. Begitu tegasnya ancaman Rasulullah kepada umatnya. Kalau kita masih mau mengaku sebagai umat Rasulullah, jangan sekali-kali saya tidak mau berteman lagi dengan, meskipun kesalahannya seperti apapun. Ajaran Al-Quran memberikan satu ketetapan fa'fu wasfah, maafkan orang yang melakukan kesalahan apapun. Jadi kita tidak perlu menunggu orang yang bersalah dengan kita, dia harus hadir kepada kita untuk minta maaf. Ada nanti. Yang ada ketika teman kita melakukan bentuk kesalahan, saat itu juga kita langsung memaafkan. Itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seumpamanya kita masih ingat dengan kejadian demi kejadian, dia menyakiti saya, dia membantai saya, dia mengembargo saya, atau melakukan bentuk apapun, ketika kita selalu ingat, tidak apa-apa. Nah, seperti contoh, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ketika masukin kotak amal di masjid, selalu ingat, oh saya masukin tadi berapa, besok berapa, kemarin berapa, rata-rata berapa, berarti infak saya di masjid sekian. Kalau untuk kebaikan diri kita, ada sebuah istilah, kalau engkau beramal kepada siapapun dimanapun, ibaratkan bahwa amalmu itu seperti engkau membuang kotoran. Kita membuang kotoran di mana saja, kita tidak pernah ingat, atau mungkin pernah ingat, oh tahun lalu saya pernah ke WC ini, boleh saja. Tapi banyak tidak ingatnya daripada ingatnya. Tapi kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan banyak sekali. Kita ingat di masjid ini pada perusahaan bangun saya beramal sekian. Nah, itu sebaiknya ketika beramal ke masjid, ke pribadi ataupun ke siapapun, alangkah indahnya kalau kita ibaratkan seperti halnya membuang kotoran. Dari ancaman Rasulullah, la tadkhulul jannah, bahkan orang itu tidak akan mencium rih dari udara surga. Masya Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena terbatasnya waktu ada 10 menit, sehingga cuma hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mampu menggugah kita ayo selalu bersilaturahmi dengan keluarga, dengan teman-teman ataupun dengan siapapun, untuk menjadi terang seperti contoh. Setiap imam ketika mau mengimami selalu luruskan dan merapatkan barisan. Ini ternyata bukan hanya sekedar meluruskan dan merapatkan barisan pada waktu saat di masjid, dalam perpolitikan, di dalam pembelaan kepada negara dan sebagainya, harus satu barisan dan merapatkan barisan untuk kejayaan NKRI. Demikian dan terima kasih. Kiranya ada suatu hal yang tidak berkenan sebelum lebaran ini, mari kita saling memaafkan kepada siapapun, dan kita juga perlu membuka diri untuk menerima permaafan dari sahabat atau saudara-saudara kita. Demikian kurang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.